Hamasi Media, Lulus Church. Reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai semua. Hai semua. Sahabat. Kamu pikir sahabat ini sahabat yang ke 14 ada. 14 dan istimewanya sahabat yang ke-14 Jatuh pada kalender terakhir. betul. Berapa bulan? 31 hari bulan. 31 hari bulan 12. Jadi besoknya kita sudah di tahun. Baru sudah 23 sudah kita. Nah, ada di azam kamu. Azam. Masing-masing ada azam nih kan? Ada sudah. Ya. Ada sudah. Ada Pak. Siapa nggak ada azam kan, Pak? Ada. Siapa mau cari azam? Saya belum ada azam ini. Baru mau cari-cari. Bolehkah azam lama kasir ini? Boleh. Sebab saya punya azam saya ini tahun. Saya mau kasih kecil bahasa punya perut. Nah, tadi tidak tercapai. Jadi saya mau Saya mau ulang balik ini azam 2023. Mau kamu galakkan. Kamu support siapa? Saya pun support kamu juga. Ya, beliau punya azam pun macam sama juga sebab Ya. saya punya azam nanti saya mau rajin-rajin sudahlah bersenam macam tu. Wah, boleh tuh. bagus ini kan ada azam yang baik. Ya. Nah, jadi untuk siaran Famasi untuk sahabat yang ke-14 kita mau nyanyi dulu. Oke. Apa lagu kita itu? Itu bunga bakung. Bunga Bakung. Oke, saya tidak tahu nih lagu, nanti kamu nyanyi kuat-kuat. Oke, boleh. Oke, mari kita nyanyi Bunga Bakung. Lagu pertama untuk lagu pujian untuk sahabat ke-14. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
bukan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari syukur, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Amin. Saat apa lagi yang Tuhan tidak tahu kan? Semuanya Tuhan Tahu. Tuhan tahu jauh mungkin apa azam kamu kan? Ya. Coba Gladys, apa azam kamu dalam kerohanian Gladys untuk tahun 2023? Oh, untuk tahun 2023 saya punya azam, kalau boleh saya mau kasih siap pembacaan Alkitab saya untuk yang perjanjian baru. Amin. Amin. Nah, bagus azam kan? Nah, si Dep, apa azam kamu Dep? Oke, sekarang kalau kamu mau tahu, saya sedang dalam tuntutan MIT saya, jadi saya berharap saya akan dapat kasih habis punya tuntutan MIT. Amin. Siapa MIT sih? Saya akan MIT. Oh, Semua MIT. MIT. Oke, puji Tuhan. Lagu kita yang Kedua. Yang kedua sudah. Ya. Oke, lagu kita kedua yaitu lagu English pelan kali kita Oke, lagu nyanyi. English. Ya, tajuk dia All in All. Oke, mari kita nikmati lagu ini. Apa tajuk itu, Alet? All in all. All in All.
treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Amin. Satu lagu yang sangat mengangkat jiwa kita. Betul kan? Betul. Apatah lagi besok kita sudah di tahun baru. Tahun baru Ya, sudah. Baru Ya, sudah. tahun baru sudah. Umur pun sudah naik. Ya. Yang remaja makin remaja, sudah. dewasa. Yang saya pula makin apa? Makin Makin meningkat tua. usia. Makin meningkat usia. Makin handsome. Oh, makin handsome. Ya, ya. Oh, terima kasih, nanti saya belanja kamu. Oke, si Grace, apa kamu punya azam? Azam dalam kehidupan kamu secara pribadi dan azam dalam rohanian, kedua-duanya sekali. Kalau azam saya untuk kepribadian, saya mau menjadi orang yang lebih baik pada Oke. tahun hadapan dan seterusnya. Kalau untuk kerohanian pula, saya mau jadi pemimpin MIT yang baik untuk ahli Pathfinder yang lain. Amin. Jadi Grace, kau kena rajin-rajin belanja kami kan? Ya, betul. Sebab kau mau jadi orang yang orang yang Pemimpin orang yang yang lebih baik. orang yang lebih baik, jadi rajin-rajin belanja kami. Ya, betul. Oke, lagu kita yang Ketiga sudah. apa dia tajuknya? Oke, lagu kita yang ketiga adalah bertajuk Engkau yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Tuhan. Tuhan. Tuhan, semestinya Tuhan. Azam kita pun, walaupun kita sembunyikan, kan? Tapi apa? Tapi Tuhan tetap tahu. Tetap tahu. juga kan. Oke, mari kita nyanyikan lagu yang Ketiga. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin. Tadi baru lagu tuh, Tuhan tidak Pernah gagal. tidak pernah lalai lagi, tidak pernah melalaikan kita semua. Amin. Amin. Nah, kita siap sedialah kita punya azam 2023. Kan si Aca, Ya, betul. apa dia azam Tuhan Aca? Azam saya dari segi rohani sama juga macam yang lain, saya mau kasih habis MIT saya. Oke. Amin. Nanti kita berinvestasi di gereja kan tahun ini tahun depan, bukan Tahun hadapan, ini. ya, tahun hadapan. Tahun 2023 itu target kita lah kan. Yang 1, 2, 3, 4 orang MIT ini kalau boleh tahun depan semuanya sudah menyandang MG. MG, Guide. Master Guide. Amin. Apalagi kau punya azam Aca untuk kehidupan kamu? Untuk kehidupan saya, tahun depan saya mau SPM sudah, jadi mungkin saya mau dapat jadi yang pribadi terbaik, sama mungkin lebih berusaha kan. Amin. Siapa lagi SPM sini? Si Beda. Aca saja. Aca saja. Si Grace Saya SPM sudah bilang. tahun ini. Iya. Ya, jadi tahun depan menunggu keputusan juga kan. Ya. Oke, jadi si Aca pula tahun depan dia baru gitu. Oke, jadi untuk lagu pembuka kita, oke, kita tidak nyanyi. Kita tidak nyanyi. Ya. Siapa yang nyanyi? Sebab kita ada satu lagu pembuka yang spesial dari Ya. kita punya tetamu minggu lalu. Siapa tetamu kita minggu lalu tuh? Instrumental kan? Oh ya, Instrumental. instrumental. Apa nama dia? Siapa? Si Joynya. Seboy kan? Ya, betul. Besar kan? Ya dari mana toh? Dari Yones kah? Kah Sesula? Kah Udah pasti Upsi? pula.
saya rasa UPSI. Ya. Sebab Eva sama si siapa? Si Elvina. kan dari UPSI. Ya. Saya rasa dari UPSI lah. Oke, jadi sekarang kita mau dengar Dia punya persembahan. persembahan Instrumen. instrumental. Siapa nama dia tuh? Joinda. Julia, dengan iringan piano daripada Elvina. Elvina. Kita silakan. Sangat siap. merdu. Apa nama itu yang begini? Violin atau kan? Ya, baik ya. Violin. Mau pandai main kan? Tidak pandai. Ya. Nah, si Azam barulah mau belajar violin. Boleh juga. Oke, sekarang kita akan berdoa. Siapa yang berdoa tuh? Saya. Pakai Inggris. Sebab kita semua diberkati, mari kita berdoa dan setan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di syurga, terima kasih ya Tuhan atas satu peluang yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya, peluang ini sangat indah untuk kami memuji dan merasa sangat diberkati ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui sinaran formasi ini Engkau dapat firman-Mu dapat disebarkan kepada setiap yang menonton dan dapat menjadi berkat untuk mereka semua. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Oke, sekarang seterusnya apa? Kita akan mendengar berita mission. Berita mission. Pada sabat ini sabat yang berita missionnya Ke-14 sudah. kelas yang terakhir sudah nih. Ya. Betul. Oke, jadi sekarang kita mau persilakan siapa yang mau menyampaikannya? Alan, si Alan kan? Mana? Si Ajak. Jadi siapa? Menyampai Siapa? berita misi kita sangat cantik hari ini. Oke. Ya, sangat Ya, cantik.
cantik, Setuju. gadis yang muda lagi, Iya, betul. yang bertalenta lagi. Dia tahu apa azam dia tahun depan kan. Ya, Oke, jadi sekarang mari kita mendengar berita mission Sabat ke-14 yang akan disampaikan oleh Darren. Darren, persilakan. Happy Sabat kepada kita semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang di mana saja Anda berada. Hari ini Sabat yang ke-14, hari ini saya akan membacakan cerita mission yang bertajuk Pengaruh Barjus yang telah disampaikan ataupun yang telah diceritakan oleh George Wong. Pantai Wailoaloa adalah tujuan wisata popular yang terkenal dengan akomodasi terjangkau restoran dan terutama bar dan tempat hiburan malamnya di Nadi, Fiji. Ketika COVID-19 melanda Fiji, banyak kedai kopi kecil, gerai makanan, cepat saji, dan restoran kehilangan bisnis di sepanjang pantai. Salah satu tempat tersebut adalah Bamboo Resort. Merasakan kesempatan 3 gereja Advent setengah bekerja sama dengan Bamboo Resort untuk membuka B2 Wellness Bar, Barjus yang menawarkan program kesihatan dan kesehatan seperti pemeriksaan biometrik gratis, program olahraga, tantangan penurunan lemak, dan rencana makanan yang disesuaikan. Bar yang namanya B2 berarti bambu dalam bahasa lokal dengan cepat mendapatkan popularitas di antara penduduk setempat yang datang untuk jus segar yang sehat. Anggota gereja berdoa agar bar tersebut berfungsi sebagai pusat pengaruh untuk mendorong orang Fiji mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan alami terhadap kesehatan mereka di wilayah di mana orang-orang berjuang dengan penyakit pola hidup, terutamanya diabetes. Bar yang didukung oleh kampanye selama 1000 jari kaki, Divisi Pasifik Selatan penerima persembahan Sabat ke-13 tahun 2019 juga merupakan meningkat kesedaran akan alternatif sihat selain alkohol, tetapi kemudian gelombang kedua COVID-19 melanda Fiji dan pihak berwenang memerintahkan agar Bamboo Resort ditutup. Bersama dengan kedai jus, selama 2 minggu pelanggan penelepon setiap hari untuk mencari tahu kapan dan di mana kedai jus akan dibuka kembali. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tidak terduga. Pasangan suami istri yang mengelola Beach Escape Resort yang bertetangga telah menyaksikan kerumunan orang setiap hari masuk dan keluar dari Bamboo Resort dan telah memperhatikan bahawa lebih banyak orang mengunjungi bar jus daripada bar minuman keras. Mereka juga mencatat penurunan insiden terkait alkohol di jalan. Pasangan itu menghubungi anggota gereja dan menawarkan penggunaan bar minuman keras mereka dan tempat lain sebagai pusat kesehatan. Para anggota gereja awalnya menolak tawaran itu, tidak ingin menawarkan jus buah di tempat yang sama dengan alkohol, tetapi para manajer menjelaskan bahwa mereka ingin berhenti menjual alkohol sama sekali. Alkohol dibersihkan dari bar dan peralatan bar diganti dengan mesin pembuat jus, blender, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah. B2 Wellness Bar kembali beroperasi. Para anggota gereja mengungkapkan keheranannya atas cara menakjubkan yang dipimpin oleh Allah. Bar jus berhasil tidak hanya mempengaruhi pelanggan tetap dari Bamboo Resort, tetapi juga telah mengubah Beach Escape Resort menjadi pusat pengaruh yang membawa harapan dan penyembuhan bagi semua masyarakat. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 tahun 2019. Anda telah mendukung kampanye selama 10.000 jari kaki Divisi Pasifik Selatan di Fiji dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati hari ini untuk mendukung projek-projek baru untuk menyebarkan Injil di Divisi Pasifik Selatan dan sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Amin. Amin. Mission tadi. Di berita mission yang disampaikan oleh si Ehe. Ya, kami panggil dia. Nama kampung dia kan si Darren. Oke, jadi aktifnya tajuk tadi itu pengaruh bar jus. Jadi satu berita mission yang sangat Benar. mengangkat jiwa kita. Betul. Amin sekali lagi. Amin. Oke, seterusnya Jadi sekarang kita mau dengar lagu pembuka. sebelum pembukaan. Ya, betul. Siapa dia? Kamu rasa siapa? Oke, macam duet.
Iya, duet. Duet yang akan disampaikan oleh yang tunanun Ya. di sana. Siapa partner kau tuh? Lionel, Apa tajuk lagu kamu? he is my own. Oke, jadi mari kita menyaksikan, mendengar lagu pujian sebelum khotbah yang disampaikan oleh Alat Dan Onel. Dipersilakan. When the night is long, He is the dawn. Light that never fails, though other hope is gone. He is the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my soul, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my soul. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my soul, He is my all. So throughout my days, He is my King. Source of endless love and all the praises I sing. Second home in heaven's hall, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Amin. Amin. Terima kasih sama si Alat dan Onel. Merdu betul suara dorang. Iya, betul. satu paduan suara yang sangat Merdu. merdu. Mantap lagi. Acak sangat saya terkejut.
Tanpa disedari kita sudah pun hampir-hampir melangkah ke tahun baru 2023. Dan bagi Anda yang sentiasa setia mengikuti rancangan ini, terima kasih atas sokongan Anda dan terima kasih karena mendapat dorongan dan kekuatan melalui perkongsian firman dan rancangan kerohanian yang disiarkan oleh Famasi Media. Untuk kali ini saya mengambil kesempatan untuk mengongsikan satu satu bab yang terdapat di buku Mazmur 136 pasal 1 sampailah ke ayat yang ke-26. Dan tajuk dalam perkongsian firman Tuhan hari ini ialah bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Kalau kita sama-sama membacakan ayat-ayat yang terdapat dalam pasal 136 ini, kita akan mendapati bahwa luahan hati ataupun kegembiraan yang diucapkan oleh pemazmur ini ditujukan kepada Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan, karuniakan kepada dia dalam kehidupan dia. Banyak perkara yang kita boleh ucapkan syukur kepada Tuhan. Boleh jadi kita mau bersyukur oleh kerana kita mencapai kejayaan dalam pelajaran kita, persekolahan kita, kita akhirnya lulus ataupun telah tamat dalam pendidikan, dan ataupun kita telah naik pangkat, ya, ataupun kita telah berjaya melakukan sesuatu yang kita idam-idamkan, kita akhirnya bersama-sama hidup dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai selama ini, selama beberapa lama bergumul dalam perjuangan percintaan, dan akhirnya Anda dapat hidup bersama-sama dengan seseorang yang Anda cintai. Ataupun mungkin selama ini ada di antara kita yang mengingini, ya, ataupun merindui untuk memiliki sebuah rumah kediaman sendiri, dan akhirnya pada tahun ini kamu mempunyai rumah sendiri. Ataupun mungkin telah pergi melawat ke satu tempat, ataupun akhirnya pada tahun ini sampai juga pada umur ke-50 kah, ke-60 kah, ke-70 kah, ataupun bagi Anda yang masih muda, saya sudah sampai ke umur 20 ataupun 21 tahun. Banyak perkara di dalam kehidupan kita ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan terutamanya bagi kita yang ternanti-nantikan ataupun sangat excited, ya, untuk melangkah masuk ke tahun baru ini. Mungkin ramai di antara kita yang mempunyai azam baru, ya, sebagaimana azam-azam baru yang diucapkan pada tahun-tahun yang lalu. Kali ini mungkin ada azam baru lagi, ya, lebih istimewa daripada azam-azam yang kita ucapkan pada masa-masa yang lalu. Tetapi mari kita renungkan di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang terakhir dalam pasal ini. Dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah, segala Allah, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang satu-satunya melakukan keajaiban besar. Dia juga yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebijaksanaannya. Dia yang membentangkan bumi di atas perairan. Dia yang menjadikan cahaya-cahaya besar seperti matahari untuk memerintah pada waktu siang, bulan dan bintang untuk memerintah pada waktu malam. Dan dia yang telah melepaskan satu ketika dahulu bangsa Israel dari perhambaan selama beratus-ratus tahun di tanah Mesir, memilih seorang pemimpin dan memimpin mereka keluar dan pergi ke tanah perjanjian. Dan di dalam ayat ini, dalam Mazmur ini juga mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena
Tuhan telah melakukan pelepasan, penebusan, menyelamatkan bangsa ataupun umat-umatnya daripada musuh-musuh yang mengancam mereka. Dan diingatkan juga, disebutkan juga dalam Mazmur ini satu kejadian ataupun satu peristiwa di mana Tuhan telah memimpin bangsa Israel melintasi laut, ya terbelah dua dan melintasi laut itu dengan selamat, melintasi pergunungan, melintasi gurun, dan akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh umat-umat Tuhan, khususnya bangsa Israel pada waktu itu, ketika Mazmur ini mengenang peristiwa itu, sebagaimana diceritakan oleh nenek moyang mereka. Dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan juga oleh karena Dia telah memberikan tempat tinggal kepada umat-umatnya. Dia bersyukur kepada Tuhan oleh karena dia mengingati mereka ketika mereka ditindas. Dia bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kecukupan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Dan di atas semuanya ini, pemazmur ini katakan, bersyukurlah kepada Allah di surga, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dalam kehidupan kita ini, banyak perkara, banyak sebab mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau sekiranya Anda ditanya, apakah keinginan Anda yang paling besar sekali? Mungkin Anda mengatakan, oh saya mau rumah yang besar, saya mau kereta yang mewah, ataupun saya mau itu dan ini. Tetapi mari saya kongsikan satu jawaban Alkitabiah tentang pertanyaan ini, tentang keinginan yang paling besar sekali, terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Dia katakan seperti ini, satu perkara yang kuingini daripada Tuhan, akan kupohonkan, semoga aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, melihat keindahan Tuhan dan tinggal di dalam rumah suci-Nya. Sahabat-sahabat semua, mungkin Anda mempunyai azam, mungkin Anda telah menyenaraikan azam baru untuk 2023 ini. Tetapi saya ingin saya ingin mencadangkan bahwa keinginan ataupun azam yang paling besar ataupun paling istimewa untuk 2023 ini sesuai dengan keinginan yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu satu perkara yang paling kuingini daripada Tuhan, ialah apa? Untuk tinggal di dalam rumah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan seumur hidupku. Dan untuk apa? Untuk melihat keindahan Tuhan. Pernahkah Anda melihat keindahan Tuhan? Bukankah ini kerinduan ataupun azam kita sepanjang kehidupan kita? Tinggal di dalam rumah suci-Nya, tinggal di dalam sanctuary-Nya. Sahabat-sahabat semua, semoga ini menjadi kerinduan Anda juga. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Semoga apa yang telah dikongsikan pada hari ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, karena kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan azam baru untuk kita pada tahun akan datang, ialah untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sepanjang kehidupan ini, sepanjang tahun depan, untuk menikmati keindahan Tuhan, dan untuk apa? Untuk tinggal bersama di kehadirannya, di dalam hadiratnya. Sahabat-sahabat semua, tiada kata yang seindah lantunan syair, tiada mutiara yang secantik bidadari. Tapi hari ini lebih dari hari sebelumnya, karena tidak lama lagi kita akan melewati detik pergantian yang sama-sama ditunggu oleh jutaan manusia di dunia. Hanya satu yang dapat kulakukan dan berkata, selamat tahun baru, selamat azam baru. Tuhan memberkati Anda.
Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kami. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Biarlah Engkau memberkati satu persatu kami, azam kami untuk tinggal bersama dengan Tuhan seumur hidup kami dan melihat keindahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai Yesus datang. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.